Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memasuki ibadah kita pada minggu yang kedua tanggal 10 tahun 2021. Dan itu mari sebelum kita memulai ibadah kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Besar dan Ajaib Karyamu. Mari kita masuk di dalam doa untuk buka ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak untuk dipuji, diagungkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masukin ibadah kami hari ini. Jadi Tuhan, kami undang Engkau hadir bersama kami. Ibadah ini diberkati oleh Tuhan, ibadah ini diurapi oleh Tuhan. Karena itu kami rindu Tuhan hadir bersama dengan kami melalui pujian dan juga firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang berkata betapa baiknya Engkau. Karena Tuhan baik, kita memasuki tahun 2021 ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
Puji Tuhan, terusnya dengan semangat ya. Puji Tuhan. Bapak Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian. Persiapan hati kita itu, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kata-kata dari pujian ini ya, baik dari firman Tuhan. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi firman Tuhan menjadi pelita bagi hidup kita, maka kita mempersiapkan hati untuk dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pujian ini menghantar kami, meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan hidup kami juga, sehingga kami boleh mengandalkan firman itu dalam kehidupan kami. Sebentar kami boleh membuka firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu akan menerangi jalan hidup kami. Hari esok akan lebih terang karena kami bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau bersabda kepada kami sebab kami suka mendengar suara Tuhan, dan Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketemu lagi dalam ibadah kita di tahun 2021, memasuki hari yang ke-10 dari tahun 2021. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita oleh karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan tema untuk ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu hidup karena kasih karunia Allah. Sekali lagi, hidup karena kasih karunia Allah. Yang ambil dari Titus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15.
Firman Tuhan terambil dari Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang diberkati karena membaca, merenungkan, dan mempraktikkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Hidup karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus menuliskan surat ini kepada Titus di Pulau Kreta yang sedang melayani di sana, yaitu melayani umat Tuhan bersama dengan para pengerja dan juga bersama umat Tuhan melayani di Pulau Kreta. Paulus menasehatkan, Paulus juga mengingatkan Titus dan orang-orang percaya tentang hidup karena kasih karunia Allah. Mengapa hidup karena kasih karunia Allah itu begitu penting? Mengapa kasih karunia itu begitu bermanfaat bagi orang percaya? Begitu kasih karunia Allah begitu penting, begitu bermanfaat, begitu krusial dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena yang pertama, hidup karena kasih karunia Allah. Karena yang pertama, hidup karena kasih karunia Allah itu menyelamatkan setiap orang. Hidup karena kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua orang. Ayat 11, ayat yang ke-14. Dikatakan di ayat 11 dan ayat 14. Dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang berdosa tidak mungkin diselamatkan atau menyelamatkan diri sendiri. Seorang manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri kecuali ditolong oleh orang lain. Nah, siapa yang bisa sanggup menolong seseorang, yaitu khususnya orang berdosa? Jawabannya adalah hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang sanggup. Untuk apa? Untuk menyelamatkan seseorang, menyelamatkan setiap orang, menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan siapa saja yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan, sanggup juga membebaskan dari dosa. Kata menyelamatkan juga berarti memerdekakan, membebaskan. Kata ini juga lebih tekankan adalah menebus dosa, yaitu menebus, menyucikan dari dosa, membebaskan dari dosa, yaitu ikatan-ikatan dosa. Jadi Paulus mengatakan di sana, di ayat yang ke-14 dikatakan, kita telah menyerahkan diri baginya, dikatakan lagi, telah menyerahkan dirinya, ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Kata kejahatan itu berarti pelanggaran-pelanggaran yang berulang-ulang. Jadi orang yang hidup di dalam dosa, orang yang belum dibebaskan, orang yang belum dimerdekakan dari dosa, maka orang ini akan terikat lalu hidup dalam segala pelanggaran-pelanggaran yang berulang-ulang. Artinya bahwa kesalahan-kesalahan itu selalu diulang-ulang, dosa selalu diulang-ulang. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Allah, kita telah dibebaskan, kita telah diselamatkan, kita telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih hidup oleh karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itu mengampuni kita. Setiap pelanggaran kita, Tuhan telah membebaskan kita, memerdekakan kita. Oleh karena itu, jangan lagi kita masih hidup secara duniawi di dalam tahun 2021 ini. Kita perlu sadar bahwa ketika kita masih hidup di 2020 dengan segala macam pelanggaran yang berulang-ulang itu, memasuki tahun 2021 ini, kita patut meninggalkan
kejahatan, kebiasaan buruk yang berulang-ulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan menolong kita bahwa kita hidup karena kasih karunia Allah. Itu sebabnya jangan mempergunakan kasih karunia Allah untuk terus bermain-main dengan dosa, untuk terus berkanjang di dalam dosa, terus-menerus hidup di dalam kejahatan, pelanggaran yang berulang-ulang, dan itu menyakiti hati Allah. Tapi kita bersyukur bahwa oleh karena kasih karunia Allah itu, maka kita telah dibebaskan, dimerdekakan. Hal yang kedua, hidup karena kasih karunia Allah. Kita hidup karena kasih karunia Allah itu memperbaharui kita sebagai orang percaya. Hidup karena kasih karunia Allah itu memperbaharui kita sebagai orang percaya. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dasar hidup kita adalah kasih karunia Allah yang besar, yaitu pemberian Allah secara cuma-cuma. Dalam bahasa sehari-hari itu berarti gratis. Pemberian Allah secara gratis bagi kita. Bahwa kita yang tadinya orang berdosa, oleh karena kasih karunia Allah, kita telah dibebaskan, dimerdekakan. Kita telah menerima hal yang gratis, yang menerima keselamatan secara cuma-cuma di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Syarat untuk diperbaharui adalah kita dididik. Kata dididik di sini dalam istilah bahasa asli itu sebenarnya didisiplin oleh Allah. Didisiplin jika kita masih bermain-main dengan dosa, masih hidup di dalam dosa, masih terus-menerus hidup di dalam kejahatan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, maka kita dididik. Dalam istilah dididik itu berarti didisiplin, ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, sehingga kita kembali pada jalan yang benar. Jadi kita melihat bahwa Tuhan memperbaharui kita dengan didikannya, dengan cara Tuhan mendisiplin kita. Jadi kita bisa melihat sini bahwa Allah ingin supaya kita hidup benar-benar berkenan kepada Dia di tahun 2021 ini. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diperbaharui. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu atau sudah pergi. Hidup yang lama harus ditinggalkan. Tahun 2020 itu adalah hidup yang lama. Masuk tahun 2021 kita hidup yang baru. Kita menjadi yang baru, diperbaharui, diciptakan. Karakter hidup kita, sifat kita, semua kehidupan kita diperbaharui menjadi baru di dalam Kristus. Mengubah sikap. Jadi meninggalkan kefasikan. Kata kefasikan itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, fasik dari kata fasik. Kata fasik ini artinya orang yang tahu itu tidak baik tetapi dia melakukannya. Orang yang dia tahu itu tidak benar tapi dia tetap melakukannya. Kasih contoh. Orang yang biasanya dia tahu mencuri itu tidak baik tapi dia tetap mencuri. Orang tahu bahwa dia berzina itu tidak baik tapi dia berzina terus-menerus. Orang dia tahu bahwa yang mabuk itu adalah tidak benar tetapi dia terus-menerus melakukan kemabukan. Itu namanya fasik. Orang yang tahu itu tidak benar tetapi dia tetap melakukannya. Dan itu sebabnya dikatakan bahwa kita diminta untuk meninggalkan kefasikan seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-12 ini. Dikatakan di sini keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kita dididik untuk apa? Diminta untuk meninggalkan kefasikan. Jadi meninggalkan kefasikan yaitu mengubah sikap kita, mengubah selera kita, mengubah tindakan-tindakan kita, mengubah ambisi-ambisi kita yang tidak berkenan dan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan juga yang bertentangan dengan sifat Allah, yaitu kekudusan, kesucian, kesalehan. Kita belajar hari ini hidup karena kasih karunia Allah itu karena kita diperbaharui oleh Kristus. Kita diperbaharui hidup kita di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya segala ambisi kita, selera kita yang tidak berkenan, yang bertentangan dengan hati Allah, kehendak Allah, sifat Allah, kita perlu meninggalkan itu semua supaya kita menerima pembaharuan yang benar dari Tuhan. Tujuan diperbaharui. Kita lihat di sini bahwa tujuan diperbaharui supaya apa? Supaya kita bijaksana.
Ini Bapak Ibu Saudara berhubungan dengan diri sendiri, yaitu pengendalian diri. Dari hidup ini berhubungan dengan diri sendiri, kita diperbaharui supaya bijaksana, yaitu mengendalikan diri yang berhubungan dengan diri kita dengan keinginan duniawi. Dikatakan di situ bahwa segala keinginan duniawi, segala yang berhubungan dengan keinginan daging, kita diperbaharui secara pribadi supaya apa? Kita berkenan kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya adil. Ini berarti kita ada hubungan dengan orang lain. Hidup dengan orang lain, ini menunjukkan bahwa kita hidup benar, hidup baik, itu ada hubungan dengan orang lain. Itu sebab dikatakan bahwa hidup itu adil. Jadi tujuan diperbaharui supaya kita hidup ini adil, yaitu berhubungan dengan orang lain. Apa saja yang kita lakukan itu benar, adil, profesional di mata Tuhan. Lalu kemudian dikatakan tujuan diperbaharui supaya beribadah. Di dalam ayat yang ke-12 itu, adil beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, supaya beribadah, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Jadi seseorang yang sudah diperbaharui Bapak Ibu Saudara, dia akan memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan setiap saat. Dan karena itu mengapa kasih karunia Allah memperbaharui kita sebagai orang percaya? Karena kita dikuduskan dan menjadikan kita adalah milik Allah. Menjadikan saudara dan saya, menjadikan siapapun yang di dalam Kristus, ia akan menjadi milik Allah, menjadi kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, berikanlah dirimu dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila saudara sampai hari ini memasuki tahun 2021 belum dibaharui, sekarang ini saatnya minta Tuhan untuk mengampuni dan membebaskan, memberikan kemampuan untuk saudara. Berkata Tuhan, perbaharui hidup saya, selera saya, karakter saya, keinginan saya, ambisi-ambisi saya. Tuhan, kiranya Engkau memperbaharui semuanya. Mintalah Tuhan untuk memperbaharui saudara, dijadikan baru di dalam Kristus Yesus. Ini poin yang kedua, hidup karena kasih karunia Allah. Yang ketiga, hidup karena kasih karunia Allah memberikan semangat untuk bersaksi. Hidup karena kasih karunia Allah memberikan semangat untuk bersaksi. Ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan di ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi saudara perhatikan di sini, hidup karena kasih karunia Allah. Pertama, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di situ bahwa kita hidup karena dikasih karunia Allah, menyelamatkan kita, menyelamatkan setiap orang yang berdosa, butuh pertolongan, penyelamatan dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, bahwa orang hidup karena kasih karunia Allah, itu orang memperbaharui, kasih karunia Allah memperbaharui orang dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang ketiga, hidup karena kasih karunia Allah itu memberi semangat untuk bersaksi, untuk memberitakan imannya, memberitakan Injil, memberitakan kasih karunia Allah itu kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat ciri orang percaya yang telah dibaharui dan diampuni dosanya adalah orang ini saksi, orang ini rajin bersaksi, rajin memberitakan kabar baik, rajin memberitakan kasih karunia Allah, rajin menyaksikan imannya kepada orang bahwa ikut Tuhan, keselamatan itu pasti dibaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ciri berikutnya Bapak Saudara yang kita bisa lihat di sini bahwa orang yang memang sudah mengalami pertobatan di dalam Kristus Yesus itu adalah orang yang menghasilkan buah pertobatan. Jadi buah pertobatan itu akan memunculkan seseorang rajin bersaksi, menyaksikan imannya kepada orang lain. Jadi tahun 2021 adalah tahun berbuah jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Tahun 2021 adalah tahun bagi kita untuk rajin bersaksi. Meskipun situasi mungkin sulit, tetapi iman kita tetap tidak sulit untuk menjadi saksi bagi Kristus. Karena hidup oleh karena kasih karunia Allah. 3 poin ini Bapak Saudara mendorong kita untuk meyakini bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan. Yang kedua, saudara sudah diperbaharui. Saya juga sudah diperbaharui. Lalu yang ketiga, ada komitmen. Untuk apa? Untuk setia, semangat, bersaksi bagi Kristus, yaitu Injil keselamatan bagi orang banyak. Nah, karena itu nasihat bagi kita pada pagi hari ini. Nasihat hidup karena kasih karunia Allah. Maka, 1, selagi ada kesempatan, jangan sia-siakan hidup Anda bersama dengan Tuhan. Karena kesempatan itu
kalau disia-siakan akan berlalu. Penyesalan itu akan datang di kemudian hari, tidak akan pernah diraih lagi. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, nasihat firman Tuhan hari ini buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaharuilah sikap hati saudara. Apabila masih menaruh benci, dendam, sakit hati kepada seseorang, maka hari ini adalah hari adalah waktunya untuk bertemu dengan Tuhan, dan jangan sampai menunda-nunda waktu itu. Karena kasih karunia Allah itu begitu indah, begitu begitu bagus, dan juga menolong kita untuk memahami betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Yang ketiga, nasihat yang ketiga, jadilah saksi Kristus yang berkobar-kobar membawa jiwa-jiwa baru bagi kerajaan Allah. Sebab apa? Kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa kerajinan kita tidak akan sia-sia ketika kita melayani Tuhan dan berkobar-kobar, semangat melayani Tuhan, bahwa ibadah kita atau kesaksian kita tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan, di hati Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadilah saksi Kristus, anak-anak Tuhan yang berkobar-kobar untuk memberitakan atau membawa jiwa-jiwa baru bagi kerajaan Allah. Bahwa orang-orang berdosa bertemu dengan Yesus, menerima pengampunan, menerima kebebasan, menerima pertolongan Tuhan, maka mereka pun memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Oleh karena kasih karunia Allah itu diberikan kepada setiap orang yang bersedia untuk menerima, bersedia untuk mengalami pertolongan dan juga campur tangan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini Bapak Saudara, hidup karena kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan hidup Anda di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidup Anda untuk bersaksi bagi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik, mari kita masuk di dalam ucapan syukur untuk firman Tuhan, sekaligus doa syafaat dan doa untuk persembahan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah firman itu berbicara kepada kami, menguatkan kami, mengingatkan, meneguhkan kami, sehingga kami menjalani tahun 2021 ini berjalan bersama dengan Tuhan, yakin bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu Engkau menolong kami ada saat ini. Karena itu kami bersyukur untuk firman Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa tanda terima kasih kami kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati umat-Mu yang mempersiapkan persembahan, baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan mengurapi umat-Mu, memberkati persembahan umat-Mu, memberkati pekerjaan mereka, memberkati bisnis mereka, memberkati rumah tangga umat-Mu, dan biarlah mereka terus naik dan tidak turun, mereka terus di kepala dan tidak di ekor. Umat-Mu diberkati. Terima kasih ya Tuhan, dari awal tahun sampai akhir tahun umat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kami bangga hidup di Indonesia. Negeri ini indah di mata-Mu. Karena itu kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengendalikan bangsa kami ini di dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saat ini ya Tuhan, situasi pandemi COVID-19, kami berdoa Tuhan campur tangan sehingga COVID ini bisa berlalu dari negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami menyerahkan ya Bapak untuk pemerintahan kami, Jokowi bersama dengan Mahfud Amin. Kami berdoa ya Tuhan bersama dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Kiranya Tuhan tolong sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Setiap keputusan biar berada dalam tangan Tuhan, setiap kebijakan biar itu berada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan aparat kami, TNI, Polri, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, jaga mereka, kompakan mereka untuk bangsa kami ini Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para perawat, dokter, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kehilangan keluarga sanak saudara mereka oleh karena COVID ini Bapak. Hiburkan mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami hidup di negeri ini. Karena itu kami menaikkan syafaat kami untuk bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, umat Tuhan di mana saja berada hari ini. Tuhan memberkati usaha, bisnis, pekerjaan, karir mereka diberkati. Pendidikan anak-anak kami ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkati anak-anak kami dalam segala pergumulan mereka di pendidikan ini. Tuhan tolong mereka, kecerdasan khusus bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh jamaah Tuhan. Mungkin ada yang lemah, ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan, jamaah mereka pulihkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mendengar doa syafaat kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita nyanyi, kami memuji kebesaran. Akhir dari ibadah online hari ini, kami percaya Tuhan sudah memberkati firman, pujian, dan umat-Mu yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami ingin dan rindu kiranya berkat Tuhan turun atas semua umat-Mu, kami sekalian. Berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu umat Tuhan dimanapun Engkau berada hari ini, biarlah Engkau menundukkan kepalamu, tapi Engkau angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat, nikmat, kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan pada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah online ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati engkau di mana saja. Aktivitasmu diberkati oleh Tuhan. Keluar masukmu pun diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.